Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Intan. Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian masih dalam keadaan baik dan sehat-sehat aja seperti aku saat ini. Oke guys, sekarang aku mau ngelanjutin vlog aku, vlog berkelanjutan. Kemarin itu aku ada cerita tentang au pair, tentang pengalaman aku au pair, tentang pengalaman aku mengikuti program au pair, suka dukanya, apa itu au pair, syarat-syarat untuk jadi au pair, dan setelah au pair aku ngapain nih. Nah, ini aku lanjutin vlognya aku. Setelah au pair itu aku melakukan FSJ, Vrijwillig Sociale Jaar, atau lebih dikenal dengan bekerja sebagai tenaga sosial. Nah, jadi di vlog aku ini juga aku udah tulis beberapa pertanyaan dari teman-teman atau dari adik-adik yang mau mengikuti program FSJ, dari Facebook, dari Instagram, dan dari YouTube channel aku. Sebelum kalian tonton vlog aku ini, kalian subscribe, bunyikan tanda lonceng di samping supaya entar kalau misalnya aku ngevlog baru itu otomatis bisa kalian lihat. Dan kalau misalnya info aku ini sangat membantu, kalian boleh share. Dan kalaupun ada sesuatu yang mau ditanyakan, kalian boleh komentar di bawah YouTube aku. Oke, jadi ada 5 pertanyaan dari calon-calon FSJ yang mau FSJ ke Jerman atau yang mau bekerja sebagai tenaga sosial. Oke guys, nah jadi setelah au pair itu aku melanjutkan FSJ. Sebelum aku melanjutkan FSJ itu aku melakukan atau aku mengikuti 3 bulan intensif kurs. Kenapa? Nah aku cerita ya guys. Jadi di masa sekarang ini kan banyak informasi-informasi yang boleh kita dapatkan, contohnya melalui YouTube. Udah banyak itu konten-konten tentang au pair, FSZ, Ausbildung, bahkan kuliah di Jerman. Itu udah banyak sekali. Tapi waktu tahun aku itu 2010 aku mengikuti FSJ, itu emang sangat minim informasi. Sedangkan untuk membuka komputer aja atau membuka internet itu juga susah, karena juga kita enggak 10 tahun yang lalu itu enggak secanggih teknologi saat ini. Nah, jadi em, waktu aku mengikuti FSJ itu, sebelum aku dapat tempat FSJ atau trigger lah namanya ya, aku tuh kan searching. Nah kalau sekarang seperti yang aku bilang tadi, udah ada YouTube, terus udah ada WhatsApp, kamu bisa tanya teman-teman atau kalian bisa tanya aku langsung. Udah ada Facebook juga, udah ada Instagram, kalian bisa tanya sama teman-teman kalian yang udah mengikuti FSJ atau yang sedang mengikuti FSJ atau yang sedang melakukan program-program di Jerman. Jadi kalian gampang tinggal ketik, tinggal minta informasi. Apalagi sekarang itu udah begitu banyak informasi bagaimana untuk datang ke luar negeri. Nah, jadi kali ini aku mau cerita bagaimana aku FSJ, dan dikhususkan kali ini hanya untuk FSJ ya guys. Oke, jadi seperti yang aku bilang, aku tuh setelah au pair mengikuti 3 bulan intensif kurs B1. Kenapa? Karena waktu aku au pair, aku sudah bilang aku tuh tidak dikasih sekolah lanjutan oleh GF aku, host family atau keluarga angkat aku. Nah, tapi aku belajar juga di rumah, aku nggak putus asa, aku masih mencari em, cara bagaimana supaya aku belajar dengan mandiri, begitu. Jadi setelah itu guys, aku coba 3 bulan intensif kurs supaya aku dapat memperpanjang visa. Jadi kan guys, kalau misalnya kalian udah setelah au pair, itu kan visa didapat 12 bulan. Kemudian kalau kita melanjutkan FSJ, kita boleh melakukan FSJ itu 6 sampai 18 bulan. Oke, jadi sebelumnya aku melakukan intensif kurs. Kenapa? Karena aku nggak mau pulang ke Indonesia
Karena kan kalau misalnya aku pulang ke Indonesia, aku harus buat visa FS Shot itu di Indonesia. Jadi ada seorang keluarga yang sangat baik yang aku kenal di gereja. Jadi aku kalau misalnya punya waktu, kadang-kadang juga aku waktu au pair itu Sabtu Minggu harus kerja, aku sering ke gereja, aku sering saat teduh di gereja di mana tempat aku dulu au pair setiap Kamis, atau kalau misalnya aku libur Kamis, aku pergi Kamis, terus siang hari, terus kalau aku libur Minggu, kebetulan aku dapat libur hari Minggu dan keluarga nggak ngebutuhin aku di hari Minggu, aku aku pergi ke gereja. Jadi aku mengenal sebuah keluarga di gereja. Jadi aku diundang mereka minum kopi dan makan siang. Keluarga ini mungkin buat aku itu perpanjangan tangan Tuhan buat hidup aku di Jerman, dan sampai saat ini hampir 11 tahun aku sangat kontak baik dengan keluarga tersebut. Aku memanggilnya tante, onkel, sister, dan brother. Kebetulan mereka mempunyai 3 orang anak. Nah, mereka itulah malaikat buat aku saat itu. Dan tanpa aku harus bertanya, tanpa harus aku meminta bantuan, mereka dengan keringanan hati mereka membantu aku. Dan waktu mereka mengundang aku itu tepat sekali aku sudah dapat, sebenarnya aku udah dapat trigger atau tempat FS Yacht, dan aku juga udah dapat eh, apa namanya kontrak kerja atau fair track untuk melakukan FS Yacht, dan aku juga siap untuk pulang ke Indonesia untuk memperpanjang visa aku. Tetapi sore itu saat itu em, seorang putri dari mereka, aku kan sering jumpa mereka di gereja seperti aku ceritakan itu. Jadi tapi aku belum pernah diundang ke rumah mereka. Cuman kalau misalnya setelah gereja itu small talk, kita bincang-bincang, dan kebetulan juga bahasa Jermanku tidak begitu selancar saat ini. Terus aku juga dulu itu sangat schüchtern, sangat pemalu. Aku selalu merasa nggak pedean, tapi eh, itu dikarenakan bahasa tadi. Karena aku nggak tahu juga mau ngomong apa, mau ngebahas apa. Jadi aku diundang mereka, terus aku ditanyain mereka setelah au pair ini Intan mau ngapain. Terus aku ceritain, aku udah dapat kontrak kerja, aku mau melakukan FS Yacht tenaga sosial di sebuah rumah sakit di Regensburg. Wow, mereka bilang, eh, wow itu sangat bagus, kamu rajin, kamu mau berusaha, kamu datang dari luar yang sangat begitu jauh, sekian puluh ribu kilometer dengan menggunakan pesawat terbang. Terus aku bilang iya, tapi aku harus pulang. Aku bilang begitu sama mereka. Kenapa harus pulang? Mereka bilang kan bisa visa itu diperpanjang di Jerman. Mereka bilang. Terus aku bilang iya karena aku mendapatkan veteran itu di Juni. Sedangkan aku selesai au pair itu Maret, aku bilang. Terus paman itu dan tante itu bilang seperti ini, bisa kok Intan tanpa harus pulang ke Indonesia kalau emang mau eh, melanjutkan tinggal di Jerman. Terus aku bilang, iya sih, tapi aku nggak tahu cara apa. Nah, seperti aku bilang tadi guys, jadi aku tuh namanya juga dulu itu jarang ya. Sekarang lagi booming orang mau ke Jerman dengan mengikuti banyak beragam program, tapi saat itu emang minim informasi. Dan aku bilang ke mereka aku nggak tahu cara untuk melakukan perpanjangan visa. Yang aku tahu FS Shot itu pun aku baca di sebuah artikel eh, di Caritas bahwa kita dari negara manapun bisa melakukan FS Shot. Terus mereka bilang, nah kamu bisa intensif kurs Intan kalau kamu mau. Terus aku bilang, oh, tanpa harus pulang ke Indonesia aku bisa memperpanjang visa. Bisa, kamu bisa intensif kurs, lagian kamu juga belum belum mendapatkan lanjutan bahasa kemarin seperti kamu bilang ke kita. Terus aku bilang iya, tapi mereka kenapa terima kamu? Mereka tidak melihat apa namanya, eh,
sudah di mana kelanjutan berbahasa Jerman kamu. Terus aku bilang ke mereka, waktu aku diwawancara, mereka bilang tidak perlu. Aku bilang begitu kepada mereka, aku cuman memberikan sertifikat A1 aku yang dari Goethe, dari Indonesia. Nah emang benar-benar saat itu mungkin buat aku itu kayak keberuntungan, atau ya bisa kita bilang kan manusia itu punya lakinya punya keberuntungan masing-masing. Mungkin aku di saat itu emang lagi beruntung, aku nggak perlu A2 atau B1. Tapi untuk sekarang itu bahkan udah dibuat peraturan, bahkan udah ditulis kalau mau FSJ itu minimal B1, atau juga pengalaman udah pernah au pair juga boleh. Tapi kalau Ausbildung itu emang harus untuk orang-orang yang udah aku bantu juga Ausbildung jadi perawat atau yang datang ke Jerman itu minimal harus ada sertifikat B2. Nah jadi aku lanjutin ya guys. Udah gitu aku bilang ke mereka, aku punya tabungan juga waktu aku au pair sekian, aku bilang ke mereka. Terus mereka bilang, iya kita bisa nanti ke Ausländerbehörde lah itu namanya, atau ke imigrasi, kita tanya syarat-syarat buat memperpanjang visa. Tapi kalau Intan mau pulang is okay, mereka bilang begitu. Terus aku jelasin, sebenarnya aku nggak mau pulang soalnya sayang juga ongkos pesawat ke Indonesia. Eh, Kalau memang harus pulang ke Indonesia itu semua uang, aku bilang. Jadi kalau emang ada kesempatan buat intensif kurs dan emang bisa aku melanjutkan visa aku di sini buat itu, aku mau ngelakuinnya, aku bilang ke mereka. Ternyata mereka bilang mereka mendukung aku sangat. Aku bilang ke mereka aku mau, dan mereka membantu aku. Kita sama-sama pergi di hari kelanjutnya, di hari setelah ini kita berbicara, kita pergi ke imigrasi. Aku bilang kita tanya apakah aku boleh melakukan intensif kurs selama 3 bulan sebelum aku melakukan FSJ, karena aku juga sudah mendapatkan vertrag atau kontrak FSJ. Jadi mereka bilang boleh, kamu boleh bisa melanjutkan visa. Terus mereka lihat tabungan aku di konto atau di bank selama aku FSJ, selama aku au pair, aku juga nabung. Mereka bilang oke, cukup, dan aku memerlukan itu namanya uang jaminan sebesar 8.000. Nah, saat itulah 6.000. Saat itu sebesar 6.000 euro. Nah, aku bilang ke mereka, wah 6.000 euro aku nggak punya. Karena aku saat itu berbicara sama paman dan tante, kebetulan tante di luar tunggu, aku dan paman masuk ke imigrasi. Paman bilang, oh soal 8.000 gampang. Aku terkejut guys. Terus, hah? Gitu. Terus mereka bilang, terus si ibu tadi bilang, oh bapak mau ngejaminin Intan. Terus tak paman bilang, iya aku mau jaminin. Terus oke, jadi ada formular yang untuk surat jaminan. Jadi paman bilang itu aku di situ udah black out gitu, aku terdiam, dan aku tuh sangat terharu. Bahkan mereka tuh aku tuh bukan keluarga mereka, aku tidak mengenal mereka secara dekat, hanya kenal beberapa bulan karena aku juga au pair, dan kita juga nggak sering komunikasi. Jadi aku tuh benar-benar saat itu aku tuh di kantor tuh cuman terdiam, dan itu buat aku suatu mukjizat. Dan si ibu bilang bapak bisa mengisi formular ini, terus setelah diisi dikembalikan ke kita, terus kita bisa langsung buat visa. Nah terus paman bilang oke, aku tulis di luar ya, Intan ayo kita keluar bentar. Terus aku tuh meluk paman. Paman itu aku peluk, terus aku nangis tiba-tiba. Jadi kayak nggak percaya gitu ya saat itu. Kayak emang aku tuh percaya mukjizat, apalagi di keadaan kita yang kadang-kadang kita nggak tahu mau buat apa. Terus buat aku tuh mereka tuh seperti malaikat yang
yang udah Tuhan izinkan di dalam hidup aku, mereka itu perpanjangan tangan Tuhan untuk ngebantu aku saat itu. Jadi maaf ya guys, aku jadi terharu nih. Jadi aku tuh keluar sama paman, terus paman ngisi formulir, terus paman bilang, Intan, you are doing okay, kamu tuh baik-baik saja, dan kamu itu gadis yang sangat baik, kata onkel, kata paman itu. Jadi paman sambil ngisi formulir, terus paman bilang ke aku, nanti kamu bisa sambil kerja di tempat putrinya aku. Contohnya kamu sekolah intensif Senin sampai Jumat, Sabtu atau Minggu kamu bisa kerja sampingan kalau kamu mau, supaya kamu ada bisa buat uang jajan kalau misalnya kamu kursus kalau kamu mau. Tapi uang jaminan ini kami yang jaminin, terus kamar kamu sama tempat tinggal kamu itu kami yang nanggung. Nah jadi itu guys, itu aku cuman diam, aku cuman nangis, terus aku nggak bisa bilang apa-apa, aku cuma bilang Dankeschön uncle, Dankeschön tante, terima kasih banyak, aku bilang ke mereka. Tapi aku masih belum percaya gitu, cuman ya itu so amazing. Nah jadi guys, kenapa aku juga kadang-kadang aku tuh emang suka ngebantu kadang tanpa dibayar, atau ngebantu apapun itu aku ngebantu sebisa aku. Kenapa? Karena aku tahu kita itu menabur sesuatu, jadi entar nanti tuayannya kita terima itu bukan dari orang yang kita bantu kadang-kadang ya. Nah ini sedikit aja ya, aku skip. Jadi aku tuh seneng saat itu, aku bersyukur sama Tuhan aku bisa melanjutkan visa aku di Jerman tanpa harus pulang ke Indonesia. Nah guys, setelah itu udah diisi formulirnya sama onkel dan tante tetap nunggu, dan kita berdua pergi ke ruangan si ibu tadi, terus kita lampirkan formular sama paspor aku. Terus guys, saat itu aku tuh kayak masih bingung-bingung gitu kan. Terus si ibu itu nanya, oke, kalian udah dapat tempat di mana Intan nanti mau kursus. Terus paman bilang, ini kita mau pergi ke VHS. Jadi Volkshochschule di situ ada apa namanya? Ada kursus intensif kurs buat orang-orang asing yang ingin melanjutkan bahasa Jerman atau yang ingin kursus bahasa Jerman. Jadi kata si ibu tadi, oh kita masih ada waktu kok, kita istirahat jam 12. Jadi tuh guys, kami datang jam 8 pagi, terus satu hari itu semua selesai guys. Terus kita pergi sama paman ke VHS, terus aku minta surat keterangan Besainigung namanya, bahwa aku 3 bulan ingin melakukan kursus intensif di situ, dan prosesnya itu sangat cepat sekali, mereka langsung kasih. Terus kita balik lagi ke imigrasi, terus kita lampirkan juga semua formular sama apa namanya semua surat-surat yang kita perlukan, paspor aku, terus konto aku. Mereka juga lihat ada sedikit duit yang aku tabung waktu aku au pair, terus surat jaminan dari si onkel, terus apa namanya Ausweis itu, kartu apa namanya itu Ausweis itu apa sih namanya, kok aku lupa ya guys. Itulah pokoknya kayak KTP onkel, di semua itu di fotokopi dan udah selesai. Terus guys, aku lihat itu apa visa aku dicetak, kursus intensif selama 3 bulan. Jadi guys, aku tuh nggak perlu pulang lagi ke Indonesia. Jadi aku dapat 3 bulan buat kursus intensif. Nah, oke, aku skip juga tentang kursus intensif aku. Nah, FSY. Kita lanjut ke FSY. Nah, setelah aku 3 bulan intensif,
aku pindah ke Regensburg. Nah, di sana aku melakukan FS Shot. Nah, balik ke pertanyaan teman-teman ya. Kak Intan, apa sih program FS Shot itu? Nah, jadi program FS Shot itu adalah sebuah program di mana kita bekerja sebagai tenaga sosial di beberapa bidang. Contohnya itu boleh di rumah sakit, boleh di TK, boleh di panti jompo, boleh di tempat bekerja dengan anak-anak cacat, dan bekerja di contohnya itu eh, di sebuah di sebuah organisasi. Contohnya kita menemani eh, orang-orang tua yang sudah pensiun, contohnya membersihkan rumah atau belanja keperluan mereka. Nah, jadi ada beberapa bidang yang mana FSJ itu bukan di dalam satu bidang, tapi namanya itu tenaga sosial. Dan kita boleh melakukan FSJ itu 6 sampai 18 bulan. Jadi pada saat aku FSJ itu aku melakukan 14 bulan. Kenapa? Yaitu tadi karena aku mau lanjut Ausbildung dan aku dapat kontrak kerja itu di September. Nanti aku akan buat lanjutan vlog aku ya guys. Jadi aku sekarang hanya mengususkan jalan prosesnya FSJ aku. Nah, jadi aku saat itu melakukan tenaga kerja sosial itu di sebuah rumah sakit. Jadi aku melakukan FSJ itu dari hari Senin sampai Jumat. Nah, biasanya saat-saat ini FSJ itu weekend, Sabtu Minggu juga harus kerja. Tapi pada saat itu aku minta tolong kepada kepala perawat, Sabtu Minggu aku enggak kerja karena aku ingin um, bekerja di tempat yang lain, karena aku juga melanjutkan kursus bahasa di malam hari. Terus Sabtu Minggu aku tuh kerja lagi guys. Jadi aku tuh guys selama hampir setahun itu aku melakukan FSJ dan aku juga ada kerja sampingan. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi kalau selama kamu dibayar di bawah tangan, kamu boleh melakukan itu. Untuk contohnya kalau kamu mau uang sampingan atau cari kerja yang lain, kamu bisa melakukan itu guys. Nah, kenapa aku melakukan itu? Karena emang aku pingin nabung. Aku juga pingin jalan-jalan sama temen-temen ke beberapa negara tetangga di Eropa. Contohnya kayak kayak Paris, Italia, Prague itu bisa kita lakukan di sini, naik bus gitu kan sama bareng-bareng sama teman-teman gitu. Jadi itu aku lakukan. Terus aku juga nabung buat next kelanjutan visa aku. Contohnya kan kalau kita Ausbildung kita juga butuh uh, kamar atau apartemen, kita harus juga bayar ini itu, beli ini itu. Jadi aku emang bener-bener waktu FSJ itu emang bekerja dan cuman kerja aja. Selain itu nggak ada jarang lah aku main sama temen-temen juga. Oke guys, jadi itu FSJ. Aku ulangi ya, FSJ itu program di mana kita bekerja sebagai tenaga sosial selama 6 sampai 18 bulan. Nah, jadi di FSJ itu ada juga syarat-syarat yang diperlukan. Nah, ini pertanyaan kedua ya, Kak Intan, syarat apa aja sih kalau kita mau jadi FSJ? Jadi umur 18 tahun sampai 28. Nah, boleh menjadi FSJ. Nah, dulu kan aku itu datang jadi au pair gitu. Namanya belum tahu, aku juga tahu FSJ ini searching Google di internet. Jadi syaratnya itu pertama itu. Terus saat ini syaratnya itu juga kamu harus minimal punya B1 atau minimal au pair pengalaman udah pernah di Jerman. Terus kamu nanti akan dikasih wawancara atau termin waktu kamu diundang sama Traeger, terus kamu diwawancarai. Terus kadang mereka tanya kamu mau di bagian bidang mana, mau di rumah sakit, mau di TK, mau di tempat organisasi anak cacat atau panti jompo, atau membantu orang tua dalam melakukan aktivitasnya seperti belanja yang aku terangin tadi. Jadi kamu bisa milih. Kalau misalnya
nggak ada pilihan. Mereka bilang kamu harus di rumah sakit atau di TK dan kamu mau, jadi kamu boleh pilih. Kalau kamu bilang oke, oke. Kalau kamu bilang nggak oke, kamu bisa tunggu atau ngedaftar atau ngelamar di tempat yang lain. Nah, udah gitu, karena aku kemarin itu di Jerman dan melakukan perpanjangan visa juga di Jerman, jadi yang dibutuhkan itu cuman kontrak kerja untuk melakukan FSJ sama paspor. Udah itu aja. Jadi kalau kamu misalnya udah di Jerman itu lebih gampang. Nah, seperti aku bilang tadi kan di vlog aku yang tentang au pair itu batu loncatan. Jadi au pair itu bisa kamu jadiin sebagai batu loncatan untuk memperpanjang visa kamu, contohnya FSJ seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, pengalaman pribadi Kak Intan sebagai tenaga kerja sosial. Kesulitan apa aja Kak yang Kakak alami saat FSJ, dan keuntungan menjadi FSJ itu apa? Oke, pengalaman pribadi aku itu FSJ itu enggak susah. Enggak sesusah pengalaman aku waktu au pair. Jadi aku bekerja Senin sampai Jumat 8 jam, mulai dari jam 6 sampai jam 2 siang. Jadi aku hanya membantu perawat, membantu dokumen-dokumen untuk dikasih ke dokter, dan membantu juga kalau misalnya aku cepet tanggap. Emang saat itu aku cepet tanggap dan aku itu sangat cekatan bekerja, dan sampai saat ini aku suka bekerja guys. Jadi kalian juga harus begitu ya, harus semangat kerja. Kalau misalnya ada ngeluh ini segala macam, harus motivasinya lagi. Nah, jadi aku itu juga diajarin obat-obatan karena keingintahuan aku. Jadi aku itu bukan bekerja sebagai robot, aku juga dikasih ilmu dari teman-teman yang bekerja di sana, dari kakak-kakak atau dari tante-tante lah, aku bilang teman kerja lah, yang bekerja di stasiun aku. Nah, di stasiun itu aku selama 14 bulan itu stasiun intern. Jadi itu tentang penyakit dalam, dan pasien-pasien kita juga itu orang-orang yang telah memiliki banyak penyakit, complication atau tumor, dan banyaklah macamnya. Nah, jadi pengalaman aku itu sangat bagus. Aku sangat bersyukur aku pernah menjadi tenaga sosial atau pernah bekerja sebagai FSJ. Oke, kesulitan apa aja ya? Kesulitan sih ada pastinya ya. Dimanapun kita berada pasti itu ada, kita punya kesulitan. Kesulitan yang saat itu buat aku tuh bahasa tentu saja ya. Jadi aku tuh kalau nggak ngerti tanya. Jadi kadang aku tuh waktu FSJ itu, karena keinginan tahuan aku itu, aku sering bertanya yang tidak aku mengerti. Dan aku itu membawa kamus kecil, bentar ya. Nah, jadi guys, aku tuh bawa kamus universal Langenscheidt. Nah, aku bawa kamus seperti ini pada saat kerja. Jadi aku masukin kantong begini, udah aku sambil ngebantuin perawat-perawat di sana. Terus aku bertanya. Jadi itu sih kesulitan aku, masih bahasa ya guys. Jadi kalau misalnya yang lain-lain enggak. Bahkan aku tuh kerja Senin sampai Minggu guys. Oke, itu juga menurut aku bukan sulit, tapi ya pastilah capek. Aku tuh Senin sampai Jumat, aku cerita dikit ya. Senin sampai Jumat itu aku bekerja sebagai tenaga sosial di rumah sakit. Terus hari Jumat, hari Sabtu aku itu bekerja di sebuah restoran Itali dekat dengan kos aku, apartemen aku. Dan aku tuh ngebantuin buat salad, ngebantuin buat antipasti, spaghetti, dan cuci piring, semua aku kerjain. Dan aku tuh dibayar di bawah tangan, jadi nggak masuk konto ya. Bisa lah guys untuk uang tambahan. Kalian juga bisa melakukan itu kalau kalian punya energi sekuat aku. Pasti dong, aku bisa, kalian juga bisa. Terus hari Minggu itu aku bekerja menjaga anak bayi yang umur 8 tahun. Jadi hari Minggu itu aku datang ke rumah, dan aku ini dapat
dapat kerjaan ini dari teman kerja aku di stasiun aku. Dia memiliki anak dan dia juga cuman setahun tinggal di rumah, dia balik kerja karena dia pengen ngebantuin situasi ekonomi si suami, dan dia juga tidak bertahan di rumah. Jadi aku setiap hari Minggu itu eh, bekerja untuk dia selama 6 jam. Jadi selama 6 jam ini dia kayak relax, atau dia bisa mengerjakan hal lain, atau dia bisa pergi dengan suaminya nonton film atau bioskop atau kino, atau dia bisa melakukan, dia pokoknya 6 jam ini selama 6 jam di hari Minggu aku datang ke rumahnya dan aku ngejagain babynya yang 8 bulan, yang umur 8 bulan. Nah, itu aku kerjai selama hampir setahun, guys. Nah, oke. Terus keuntungan jadi FSJ ya, itu kesulitannya tadi ya, waktu aja sih. Cuman aku waktu enggak, karena emang Senin sampai Minggu itu aku bekerja, aku menyibukkan diri. Ya, enggak ada masalah sih sama aku. Eh, itu semua oke-oke aja. Nah, jadi keuntungan FSJ itu apa sih, Kak Intan? Nah, keuntungan FSJ itu sama dengan au pair itu, guys. Batu loncatan. Batu loncatan untuk misalnya kalian mau Ausbildung, atau kalau kalian mau kuliah juga boleh. Contohnya kalau kalian pada saat FSJ itu kan kalian udah digaji. Nah, itu gajinya itu sekitar 400 sampai 450, guys. Ada sih yang 350, tapi 350 euro, tapi saat aku melakukan FSJ itu aku dapat 420 euro, ditambah lagi sama hari Sabtu kerja, ditambah lagi sama hari Minggu. Jadi uangnya tuh kalau dirupiahkan, guys, banyak gitu loh, guys. Kenapa, guys, aku melakukan itu? Karena di Jerman itu, guys, kalau kita mau kerja kita cepet aja dapat kerja, asal ada kemauan, semangat, dan jangan malas. Jangan malas, guys. Kalau misalnya kita udah malas, ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, gitu. Oke, guys, terus keuntungannya aku itu tadi ya, kayak batu loncatan. Terus aku juga bisa mengerjakan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak juga pendapatan yang aku dapatin, gitu. Itu sih buat aku. Terus setelah FSJ, nah setelah FSJ aku tuh ngelanjutin Ausbildung sebagai perawat di rumah sakit. Nah, konten atau vlog ini aku akan buat di selanjutnya ya, guys. Kalian tunggu aja ya. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir itu yang terakhir, Kak Intan ceritain dong apa-apa aja yang kakak kerjain waktu FSJ. Nah, waktu FSJ itu seperti aku bilang tadi ya, aku udah aku udah sedikit ngejelasin, aku ngebantuin perawat, terus aku ngebantuin kasih dokumen ke dokter. Terus aku lebih percaya diri, terus aku lebih mengerti, dan bahasaku itu semakin bagus. Nah, jadi bekerja sambil belajar. Nah, seperti itu juga Ausbildung. Jadi di FSJ ini itu lebih ke arah aku bisa lebih mengerti bahasa Jerman. Aku juga dapat ilmu, bahkan dapat banyak ilmu, dan aku juga belajar tentang apa ya? Tentang apa, kayaknya step level hidup aku itu lebih meningkat. Nah, aku lebih percaya diri, aku lebih banyak bersyukur juga, di mana tahun kedua aku itu aku sangat beruntung bisa datang ke Jerman dan bisa tinggal di Jerman dengan melakukan FSJ. Nah, waktu aku FSJ itu 5 bulan setelah FSJ itu aku dapat liburan. Nah, seperti au pair kalian dapat 4 minggu, FSJ ini juga kalian dapat 30 hari atau 4 minggu yang aku bilang. Nah, liburan ini yang 4 minggu ini waktu FSJ aku liburan ke Indonesia. Nah, jadi 1 tahun 5 bulan di Jerman, aku sudah berlibur ke Indonesia. Kenapa? Karena aku juga nabung, aku juga bekerja, dan aku juga planning mau beli sesuatu something di Indonesia. Aku juga udah planning kenapa aku ke Jerman gitu ya. Aku mau berkarir, aku mau buat properti, aku mau nabung, aku mau jalan-jalan keliling dunia. Nah, itu jadi aku udah memang punya tujuan untuk kesini. Nah,
Oke guys, sampai di situ tadi ini aku penjelasan aku tentang FSY, bahkan pengalaman aku juga pribadi. Nah, kalian tonton sampai habis ya. Aku ucapin terima kasih. Semoga vlog aku kali ini bisa kalian terima dan menjadi suatu bahan pertimbangan juga buat kalian. Jangan menyerah, tetap semangat bagi yang mau FSY. Ayo terus belajar bahasa Jerman. Bagi yang sedang FSY, semoga kalian juga tetap semangat, dan setelah FSY kalian lanjutkan juga ke jenjang berikutnya, Ausbildung atau kuliah. Oke, aku ucapkan buat kalian terima kasih bagi yang menonton, dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng di samping subscribe biar nanti info aku selanjutnya, vlog aku selanjutnya itu bisa otomatis kalian lihat. Oke, thank you so much. God bless you guys.